Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Kembali lagi bertemu dengan saya Firdaus. Kita bicara lagi tentang seputar sepak bola dan seputar Persiraja Banda Aceh. Kabar terbaru yang sangat mengejutkan datang dari seorang winger dari Persiraja Banda Aceh, yaitu Miftahul Hamdi. Setelah beberapa pekan terakhir diisukan Miftahul Hamdi akan hengkang dan rumornya akan dikontrak oleh beberapa klub, dan pada malam hari ini ya resmi Miftahul Hamdi kita baca di akun Instagramnya bahwa dia sudah berpamitan juga dan memohon dukungan kepada para supporter Persiraja Banda Aceh agar di klub barunya nanti dia bisa terus main baik dan tampil oke seperti itu. Kabar ini tentu menjadi duka ya bagi fans Persiraja Banda Aceh, karena kita tahu bahwa Miftahul Hamdi ya salah satu pemain winger ya yang sangat diandalkan oleh Persiraja Banda Aceh di Liga 1 ya, terutama di tahun 2020 yang lalu ketika Miftahul Hamdi tampil di 3 pertandingan pertama Persiraja Banda Aceh di Liga 1 dan juga tampil cukup oke saya kira di Piala Menpora ya pada tahun 2021 ini. Kepergian Hamdi tentunya meninggalkan luka ya bagi kita, tapi itu adalah keputusannya dan sah-sah saja. Pemain mencari klub baru yang dia pertimbangkan dan dia perhitungkan kira-kira klub baru yang mana yang cocok buat dia ke depannya. Sampai saya bicara di depan dan saya bikin konten ini, saya belum mendapatkan kabar nih kawan-kawan bahwa Miftahul Hamdi akan hijrah kemana. Karena di Instagramnya pun dia hanya mengungkapkan pesan penyampaian permintaan maaf dan pemberitahuan saja bahwa dia pamitan dengan manajemen dan fans Persiraja Banda Aceh. Tetapi dia juga tidak menjelaskan secara spesifik di sana bahwa dia akan bergabung dengan klub mana seperti itu. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu, karena saya sudah mencoba mencari tahu dan saya belum tahu. Bagi kawan-kawan yang tahu mungkin silakan tinggalkan di kolom komentar. Tapi kalau saya tidak salah beberapa pekan terakhir Miftahul Hamdi mengatakan bahwa dia kemungkinan akan ikut Torres ya ke Persis Solo. Saya belum tahu juga nih apa kepastiannya betul dan bagaimana. Kemudian kalau bukan ke Persis Solo mungkin dia ke Ranz Cilegon United atau mungkin dia kembali lagi ke Bali United ya, karena kan istrinya ini kan orang Bali kalau saya tidak salah. Mungkin saja bahwa dia akan kembali ke Bali United dan saya tidak tahu bagaimana kepastian ini. Nah, sekarang soal kepergian Miftahul Hamdi, kita lihat beberapa pemain inti Persiraja yang sudah pergi ya, sudah dikontrak oleh klub lain yaitu Ahsanul Rizal Torres. Kemudian ada Jamroni yang sudah dipastikan pergi. Kemudian juga ada Miftahul Hamdi. Dan ada beberapa pemain asing, saya kira tidak perlu saya sebutkan namanya lagi. Ini artinya Persiraja Banda Aceh untuk persiapan Liga 1 harus membeli beberapa pemain yang memang menutupi posisi-posisi kosong, seperti posisi yang ditinggalkan oleh Ahsanul Rizal Torres ya, kemudian posisi yang ditinggalkan oleh Miftahul Hamdi, kemudian posisi yang akan ditinggalkan di gelandang oleh Jamroni ya. Saya kira tugas manajemen Persiraja Banda Aceh untuk ke depan cukup berat, karena kita tahu bahwa kompetisi Liga 1 tidak lama lagi insya Allah kalau tidak ada halangan apapun bulan Juni akan bergulir seperti itu. Dan saya kira Persiraja tidak bisa merekrut pemain yang biasa-biasa saja, tentunya harus merekrut pemain yang ya kualitasnya minimal sudah paham lah tentang sepak bola Indonesia, kemudian sudah pengalaman juga minimal di level Liga 1 seperti itu. Dan sejauh ini Persiraja baru mendatangkan satu pemain asing atau satu pemain baru yaitu Antonio German, dan itu posisinya adalah sebagai penyerang. Dia juga bisa main sebagai winger, tapi nanti kita lihat saja posisinya yang betul di mana seperti itu. Tentu banyak sekali meninggalkan posisi-posisi yang kosong, dan saya kira Persiraja Banda Aceh akan terus kehilangan atau akan terus membiarkan beberapa pemain mungkin bergabung dengan klub lain, dan tentunya ini sebuah kerugian sekaligus mungkin sebuah keuntungan juga bagi klub Persiraja Banda Aceh ya. Artinya apa? Bahwa ke depan mungkin Persiraja Banda Aceh akan bisa juga
mencoba memainkan beberapa pemain muda ya, U19-nya atau U21-nya Persiraja Banda Aceh, coba dipromosikan ke tim utama Persiraja Banda Aceh, nanti juga dipadukan ya dengan beberapa pemain baru yang berpengalaman ya di kompetisi Liga 1 ya, karena banyak nih subscriber saya juga meminta dan mengatakan ya masukannya di kolom komentar, Bang, kenapa nggak Persiraja cari aja beberapa lagi pemain asing atau pemain lokal yang kualitas oke di Liga 1, kemudian nanti dipadukan saja dengan anak-anak muda atau pemain-pemain muda U21 Persiraja Banda Aceh. Ini kan akan memberi kesempatan mereka tampil dan pengalaman bagi mereka ini sangat berarti. Ya, saya sangat sependapat dan sangat setuju seperti apa yang kawan-kawan sampaikan. Persiraja harusnya bisa seperti itu ya, bisa memberi kesempatan pemain-pemain muda untuk tampil. Saya sependapat dengan seperti yang kawan-kawan sampaikan di kolom komentar. Ya, saya kira itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas komentar dan masukannya di YouTube ini melalui komentar-komentar yang positif, dan kemudian saya mohon siapapun yang menonton video saya jangan lupa tinggalkan like agar channel ini semakin berkembang, dan kemudian bagi kawan-kawan yang belum subscribe ya subscribe dulu lah agar kita bisa tembus 3.000 subscribe di akhir bulan ini. Ya, saya kira channel ini tidak akan terus berkembang tanpa dukungan kawan-kawan semuanya. Saya kira sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lantak lagi.